kita masuk, ini masih di Jalan Restu Kencana ya. Tadi kita sudah melewati gudang kopi ya. Gudang kopi itu milik Tuan Kopi, Tuan Tanah Kaya Raya yang hampir mempunyai setengahnya kota Bandung, namanya Tuan Andres de Wilde. Nah, beliau itu mempunyai villa atau rumah di daerah sini, nanti kita lewat ya. Nah, ini contoh rumah zaman Belanda seperti ini, Bu. Nah, ini sebelah kanannya. Ini contoh-contoh rumah-rumah Belanda di sini dulunya. Tuh. Ya sampai nggak kepake gini ya, karena nggak ada identitasnya. Jadi dibiarkan saja sama pemerintahan Kota Bandung. Nah, kalau ini adalah rumah Tuan Tanah Andres de Wilde. Nah, ini nih sekarang jadi rumah dinas Pangdam Siliwangi. Besar banget kan? Tuh. Kalau daerah sini itu rumahnya itu tinggi-tinggi. Nah, dulu kata orang Bandung, rumah orang Belanda daerah sini seperti rumah jangkrik. Kenapa? Karena halamannya luas tapi rumahnya kecil begitu. Nah, kalau daerah sini rumahnya itu pakai bentengnya tinggi seperti ini ya. Bentengnya tinggi-tinggi seperti ini. Kenapa? Karena dulu ini adalah aliran sungai Cikapundung. Jadi dulu ini adalah sungai. Sebelum jadi jalan ini adalah sungai. Makanya orang Belanda itu sengaja membuat benteng tinggi seperti ini karena tidak antisipasi ya, anti air, anti gempa dulu di situ ya. Nah, ini nih kalau daerah sini ini dulunya adalah sungai. Makanya orang Bandung dulu kalau pingin ke Dago itu suka mapai sisi Walungan dulu atau berjalan di pinggiran sungai dulu gitu, berjuang gitu ya, melewati sungai, melewati hutan dulu begitu. Nah, pada abad 19 itu dijadikan jalan sama orang Belanda karena akses menuju ke Dago agar lebih cepat begitu. Nah, kita akan melewati jalan Dago. Nih, berbelok ke kiri masuk ke jalan Dago. Apa itu Dago? Dagoan euy, ya. Tunggu ini, seperti itu. Jadi jalan Dago itu artinya tunggu ya. Kenapa harus tunggu? Karena dulu jalan Dago ini adalah hutan yang terkenal seramnya, banyak hewan buasnya. Makanya orang Bandung saling menunggu di jalan ini karena takut kalau sendirian masuk ke hutan ini gitu. Terkenal begalnya, culiknya dulu di sini. Pada tahun 1920 ini dijadikan sebagai komplek paling elit oleh orang Belanda. Sejak pembangunan Gedung Sate dan ITB, di sini dibangun perumahan sama orang-orang Belanda, tapi khusus untuk kaum sosialita begitu dulu di sini. Dan komplek ini itu pertama kalinya dialiri listrik sama orang-orang Belanda, makanya paling terang daerah sini itu dulu. Nah, Talaras nanti kasih contoh rumah elit yang masih ada loh di Kota Bandung. Nih kita lihat nanti di depan. Setelah, nah ini nih, dulu ini bank ya, tapi udah nggak ada banknya ya. Nah, depan sebelah kanan ini adalah rumah elit. Nah, ini dia tuh ya, sebelah kanan ini adalah rumah elit Belanda dulunya ya, cuma sedikit direnovasi begitu. Nah, kenapa sekarang sebagian besar jalan Dago itu udah jadi ruko ya? Karena memang sudah ada identitasnya. Jadi rumah-rumah dulu, rumah-rumah Belanda dulu yang sudah ada identitasnya atau kepemilikannya itu siapa, itu dijadikan ruko, dijadikan kantor, dijadikan mall begitu. Tapi kalau rumah-rumahnya yang tidak ada identitasnya seperti tadi rusak, dibiarkan saja begitu, karena pemerintahan Kota Bandung itu tidak berani untuk menjual apalagi melelang begitu ya. Makanya dibiarkan saja. Nah, seperti contoh rumah kentang, sudah berpuluh-puluh tahun rumah kentang itu tidak istilahnya tidak ditemukan identitasnya. Tapi pada 2019 sudah ada keturunannya. Orang Cina itu keturunannya dijadiin aja restoran begitu. Sekarang jadi restoran rumah kentang gitu. Jadiin bisnis lagi. Begitu. Ya. Ya. Iya betul, sekarang namanya Jalan Insinyur Haji Juanda begitu. Tapi orang Bandung tetap ngomongnya ke Jalan Dago. Sebelum diganti Jalan Insinyur Haji Juanda, orang Bandung itu bingung
di mananya Insinyur Haji Juanda teh, padahal mah Jalan Dago gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah dirubah ya menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Oke, kita berbelok. Ini masuk ke jalan di Ponorogo. Nah, ini dulu Dukomsel, sekarang udah pindah Dukomselnya ke depan ya. Jalan Dago tadi. Nah, ini jalan di Ponorogo. Ini adalah jalan pusat pemerintahan Kota Bandung. Nah, Kota Bandung itu dijadikan ibu kota oleh orang-orang Belanda karena pertama suasananya sejuk, nyaman, begitu dulu ya. Terus bebas dari wabah penyakit karena dulu di Batavia atau di Jakarta itu ada wabah penyakit yang namanya malaria. Makanya orang-orang Belanda itu takut pindah ke Kota Bandung dan membuatlah pusat pemerintahan Hindia Belanda di Kota Bandung. Nah, sekarang kita akan melewati gedung pemerintahan Hindia Belanda, yaitu siapa, ada yang tahu nggak? Betul, gedung sate. Ibu, kenapa disebut gedung sate, Bu? Di atasnya ayah sate mas. Di atasnya ada satenya, itu sate jando. Udah pernah nyobain sate jando? Ada di belakang gedung sate. Udah ya, enak kan? Tuh, di belakang gedung sate itu ada sate jando. Silakan kalau yang mau mencoba ya. Nah, kenapa disebut gedung sate? Karena dulu gedung itu namanya gedung Gouvernement Bedrijven. Orang Bandung gak bisa ngomong seperti itu, makanya dilihat dari atasnya, oh kayak sate. Udah aja sampai sekarang disebutnya gedung sate, dari mulut ke mulut orang Bandung. Padahal orang Belanda itu membuat yang seperti sate itu adalah penangkal petir. Fungsinya itu adalah penangkal petir. Kenapa ada bulat-bulat ditusuk? Karena itu melambangkan kesuburan Kota Bandung, itu melambangkan jambu air gitu. Ada yang bilang jambu air, ada yang bilang bunga lotus begitu ya. Itu adalah melambangkan kesuburan Kota Bandung. Nah, makanya dibuat sama orang Belanda seperti itu, tapi orang Bandung ngomongnya itu sate. Nah, ini dia gedung sate sebelah kanan. Tuh, dibangun selama 4 tahun dari 1920 hingga 1924 ya, oleh arsitek terkenal kita namanya Johan Herber ya. Nah, di sini itu sekarang jadi kantor Gubernur Jawa Barat. Sekarang siapa coba gubernurnya? Bapak Ridwan Kamil. Tuh. Kalau yang mau foto silakan ya, foto di sini. Sekarang gedung sate itu ada museumnya. Cuma sekarang kan karena pandemi museumnya ditutup dulu ya. Nanti kalau mudah-mudahan Bandung udah pulih lagi, museum-museum Kota Bandung dibuka lagi gitu ya. Itu bagus banget museum gedung sate ya. Masuknya Rp10.000. 5.000, mohon maaf 5.000. Kalau yang sebelahnya baru gratis, ini museum pos. Masuk ke sini gratis masuknya ya, sebelah kanan. Baru sebelahnya ini adalah Taman Lansia atau lanjut usia. Tapi Claras heran di sini banyak kita anak TK ya. Kenapa? Karena ada dinosaurusnya tuh, dinosaurusnya. Tuh ya, baru seberangnya ini adalah Museum Geologi, museum terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara. Karena museum ini itu satu-satunya yang mempunyai koleksi tulang belulang manusia purba. Ada udah pernah kesini lihat dinosaurus? Nah, di sini ya, di Museum Geologi. Baru sebelahnya ini ada gedung Dwi Warna. Dulu ini tempat pengambilan dana pensiunan orang Belanda ya, tentara Belanda. Sebelahnya ada gedung RRI, Radio Republik Indonesia, pertama kalinya disiarkan proklamasi Indonesia pada tahun 1945 oleh Bung Karno pada malam hari. Nah, ini RRI sebelah kiri. Depannya nanti kita berbelok putar balik. Di depannya itu ada restoran namanya Alas Daun. Oh ya, nih Alas Daun depan. Ini terkenal banget sampai orang luar kota juga pingin makan di sini. Kenapa? Karena pemakannya itu nyunda banget, botram ya, makan bersama-sama pakai alas daun gitu. Makanya paling suka banget nih orang luar kota itu kalau makan ke alas daun, karena seperti ya adat Sunda gitu ya, nggak botram pakai alas daun gitu ya, sambal, jengkol apa nikmat.
Iya, jadi lapar. Udah nih kita mau berhenti ya. Oke, seru naik bandros? Seru. Terima kasih banyak. Iya, sami-sami Bapak. Semoga info-info yang Telara sampaikan itu bermanfaat bagi ibu, bapak, akang, teteh semuanya ya. Nah, bentar lagi kita akan turun. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk naik bandros. Telaras undur diri di sini dulu ya. Silakan dilihat lagi barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Tuh, kita bandros ini tiap hari ada ya, silakan dari jam 8 hingga jam 4 sore loh, silakan ya. Tuh. Oke, bentar lagi kita sampai. Terima kasih semuanya telah sudah di sini ya. Mohon maaf atas ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.